A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 30 sampai ayat 37. Wa idh qala, dan ingatlah ketika Allah Rabbuka, Tuhanmu berfirman, Allah berfirman, lil malaikati, kepada seluruh malaikat, ini sesungguhnya aku Allah, jailun, akan menjadikan fil ardi, di bumi ini, khalifah, seorang khalifah, pemimpin, pengganti atau penguasa. Qalu, para malaikat berkata, ataj'alu fiha, apakah engkau ya Allah akan menjadikan di dalam bumi ini, di muka bumi ini, mayyubsidu, makhluk yang suka merusak, fiha, di bumi, wa yasfikud dima, dan suka menumpahkan darah, artinya berperang. Wa nahnu, dan kami malaikat, nusabbihu, selalu bertasbih, bihamdika, dengan memujimu, wa nuqaddisu lak, dan kami selalu mensucikanmu ya Allah. Qala, Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 30. Ini tentang bagaimana dialog Allah dengan malaikat. Jadi Allah sedang ngobrol dia dengan para malaikat dengan ingin menciptakan khalifah, ingin menciptakan manusia, Adam, penguasa. Nah, dialog ini diabadikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa iz qala rabbuka, artinya wazkur ya Muhammad. Nah, ini di tafsir Jalalain. Ingatlah wahai Muhammad, iz qala rabbuka, ketika Allah Tuhanmu berfirman. Jadi Allah ngomong nih kepada lil malaika, kepada malaikat, inni jailung, sesungguhnya kami akan menjadikan fil ardi, di bumi ini, khalifah, ya, seorang khalifah, seorang penguasa, pemimpin, pengganti, ya, yakhlufuni fi tanfizi ahkami fiha wa Adam, yang dijelaskan dalam tafsir Jalalain, yaitu Allah ingin menjadikan seorang pengganti yang yang menguasai, yang bertinggal di bumi, yaitu Nabi Adam. Ya. Nah, ini adalah dalam tafsir Ibnu Katsir Allah dijelaskan secara lengkap, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan seorang khalifah, ya, seorang pemimpin di bumi ini. Ya, khalifah ini bisa pemimpin, penguasa, pengganti, gitu. Tetapi diprotes sama malaikat. Nah, apa ucapan malaikat? Qalu, mereka berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi ini makhluk yang suka merusak dan makhluk yang suka menumpahkan darah. Nah, ini berarti malaikat mengetahui bahwa dulu ada makhluk yang di bumi ini yang mereka kerjaannya itu merusak dengan maksiat, dengan kezaliman, ya, dengan dosa-dosa, ya,
dan juga melakukan apa? Melakukan penumpahan darah, perang, saling membunuh. Nah, dijelaskan bahwa yang dimaksud malaikat, kok tahu ya? Memang dulu ternyata sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, dulu ada makhluk yang di bumi ini, ya, yaitu suka maksiat, suka menumpahkan darah. Nah, dijelaskan dalam tafsir Jalalain yang dimaksud makhluk itu siapa? Yaitu jin, ya, yaitu makhluk namanya jin, Banu Jin, Banu Jan. Jadi makhluk yang bernama jin, yang dulu dia mendiami bumi ini, tapi kerjaannya suka merusak, suka maksiat, suka melakukan peperangan. Nah, ini nih, suka merusak, suka melakukan peperangan, kemaksiatan, menumpahkan darah, ya. Nah, jadi malaikat tuh pernah tahu dulu ada makhluk sebelum manusia. Nah, ini diungkapkan juga dalam Al-Qurtubi, bahwa mereka ini, malaikat ini, membandingkan manusia ini dengan jin yang suka merusak, ya, yang suka merusak, gitu. Ini dalam tafsir dijelaskan. Jadi ucapan malaikat ini sebagai penentangan terhadap Allah, bukan kedengkian, bukan. Jadi jelaskan bukan dengki, malaikat itu bukan dengki, tapi menentang. Sebab pernah ada kejadian dulu di bumi ini, makhluk yang ada di bumi ini sukanya merusak, maksiat, dan menumpahkan darah, perang, sukanya perang itu, sukanya perang, ya, sukanya perang, mengalirkan darah, membunuh, ya, yaitu dengan cara membunuh, ya. Kemudian diceritakan juga dalam tafsir Ibnu Katsir, para malaikat ini menghadap Allah dengan membawa amal. Maka dia menanyakan, ya, kenapa kok Allah menciptakan makhluk yang ada di bumi ini, ya, makhluk yang ada di bumi ini. Maka jawaban Allah seperti apa? Ya, sebelum jawaban Allah, malaikat mengatakan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini, malaikat ini, ya, selalu bertasbih, selalu memuji Allah, dan selalu mensucikan Allah. Subhanallah, subhanallah, bertasbih, alhamdulillah, alhamdulillah, selalu bertasbih, selalu memuji Allah, selalu istighfar kepada Allah, mensucikan, nanti istighfar. Seperti tadi kita bacakan, subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim astaghfirullah. Itu ucapan malaikat itu, ya, ucapan malaikat. Ucapan malaikat, kenapa yang diciptakan itu manusia khalifah, bukannya kami yang mendiami apa, bumi ini, gitu kata malaikat. Apa jawaban Allah? Qala, Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku ini lebih tahu, aku Allah lebih mengetahui apa-apa yang kalian tidak tahu. Minal maslahah fi Adam. Ya, ini dalam penjelasan tafsir Jalalain, ya, tentang kemaslahatan, kepentingan pengangkatan Adam, manusia, di antara anak cucunya yang taat, yang maksiat, ya kan? Jadi jawaban mereka ini, ya, bahwa malaikat ini makhluk yang apa? Makhluk yang berbeda dengan manusia, yang dia selalu bertasbih kepada Allah. Kenapa Allah ciptakan manusia yang mendiami muka bumi ini, gitu, ya. Allah Akbar. Nah, dijelaskan dalam hadis sahih, anna Rasulullah SAW
Suila ayul kalam Abdul qala mastafallahu li malaikah. Rasul ditanya ucapan apa yang paling baik, ya beliau menjawab yaitu ucapan yang dipilih Allah bagi para malaikat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Itu ucapan malaikat tuh. Itu selalu begitu tuh, ya. Jadi inni a'lamu ma la ta'lamun dijelaskan, yaitu Allah sudah tahu bahwa di antara khalifah itu ada nabi, ada rasul, ada yang soleh, ada yang penghuni surga, ada yang penghuni neraka. Allah tahu, Allah tahu. Jadi apapun yang dilakukan, yang diprotes oleh malaikat tentang bertentangan, ya kenapa kok Allah menciptakan manusia, ya, yang padahal dulu sebelum manusia ini ada makhluk di bumi ini kerjaannya adalah berantem, kerjaannya membunuh, kerjaannya adalah maksiat, melakukan perbuatan dosa. Ini ungkapan dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Jadi sejarahnya begitu, Pak. Kemudian setelah itu Allah mengajarkan kepada kepada Nabi Adam, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan ke Nabi Adam nama-nama seluruhnya. Jadi semua yang ada di bumi ini diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Ini gunung, ini laut, ini sungai, ini pohon, ini rumput, semuanya diajarkan oleh Allah. Ya. Summa arduhum. Kemudian Allah memperlihatkan benda-benda tadi kepada malaikat. Malaikat, nih ini karena kan dia menentang tadi, kenapa Allah ciptakan Nabi Adam, manusia yang mendiami muka bumi ini. Lalu Allah tampakkan semuanya nih, seluruh makhluk yang ada di bumi ini kepada malaikat, Faqala, Allah berfirman kepada malaikat, ambiuni, kabarkanlah kepadaku, sebutkanlah kepadaku, bi asma'i haula'i, nama-nama benda ini. Ini apa namanya? Ini apa namanya? In kuntum shodikin, jika kalian adalah benar. Ya. Jadi dalam tafsir Jalalain, yaitu Allah mengajarkan kepada Nabi Adam semua benda yang ada di bumi. Semuanya, enggak yang paling kecil, semuanya pun diajarkan kepada Nabi Adam. Ya. Jadi bukan semua makhluk berakal, juga benda mati pun diceritakan. Ini namanya batu, ini pasir, ini namanya gunung, ini namanya lautan, ini danau, ini sungai, semuanya. Ya kan? Nah, makanya kemudian Allah mengatakan, hai malaikat, sebutkan nama-nama yang ada ini nih, apa namanya? Ya kan? Apa namanya? Di adanya ini, kenapa Allah sampai mengatakan begitu? Artinya adalah ini kelebihan manusia dengan malaikat. Kalau malaikat itu hanya pekerjaannya satu, hanya taat kepada Allah. Tapi ketaatannya itu satu perbuatan. Misalnya ada malaikat sujud aja dia, nggak berdiri, nggak ruku, nggak tumaknina, nggak, pokoknya gitu aja. Ada malaikat yang mencabut nyawa aja kerjaannya. Itu kerjaannya, Pak. Hanya satu pekerjaannya. Beda dengan manusia, semuanya dilakukan. Itulah bedanya malaikat dengan manusia. Allah ajarkan benda ini, benda itu, semuanya diajarkan. Jadi semuanya. Lalu Allah sodorkan nama-nama benda itu, Allah memperlihatkan kepada malaikat. Ya, kalau kamu ini benar, kalau kalian tahu, ya, hai malaikat, benda apa ini? Apa namanya benda ini? Ya, apa benda ini namanya? Ya, dalam tafsir
dijelaskan, sebutkan nama-nama benda yang telah aku perlihatkan kepada kalian hai malaikat yang pertanyakan mengapa engkau menjadikan khalifah Adam di bumi ini yang suka membuat kerusakan menumpahkan darah. Ya, ya. Padahal kami senantiasa bertasbih, memuji Allah, gitu ya. Apa? Ya, nih, ya kan sampai seperti itu. Lalu malaikat jawabannya seperti apa? Jawabannya malaikat apa? Qalu, malaikat ngomong, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini biasa dibaca ketika mau tausiah ini kan. Sering baca kan ya? Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, kami tidak tahu, kami tidak punya pengetahuan. Illa ma 'allamtana, kecuali apa yang engkau ajarkan. Kami nggak tahu ini namanya apa, ini namanya apa, kami nggak tahu. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau ya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya, artinya adalah subhanaka tanzihan laka anil i'tiradi alaika. Itu dalam tafsir Jalalain. Jadi malaikat itu mengatakan kami sepatutnya tidak menyanggah kehendak dan rencanamu ya Allah. Kami tidak tahu kecuali engkau ajarkan kepada kami. Ya, engkau ini maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya kan? Nggak tahu. Jadi nggak ada kalau tanpa penjelasan, ya, pemahaman atau pengetahuan dari Allah, malaikat nggak tahu. Ya, subhanaka, makanya penyucian Allah terhadap dirinya sendiri dari segala keburukan. Ya, jadi subhanaka, ya kan gitu. Jadi ucapan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini sebelum tausiah biasanya munculkan ini kan ya. Coba dah, ustadz tuh banyak yang mengucapkan kalimat ini. Ini ucapan malaikat ini. Ucapan malaikat ketika ilmu itu hanya Allah, dari Allah. Hanya kehendak Allah yang memberikan ilmu. Kita nggak ada apa-apanya. Malaikat pun seperti ini mengatakan. Ya kan? Tuh. Jadi inilah, jadi malaikat itu akhirnya berpasrah diri bahwa malaikat itu melakukan kesalahan, ya, dengan menentang penciptaan Allah terhadap makhluk yang namanya Adam alaihissalam. Ya, ini ucapan malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lalu Allah berfirman, qala ta'ala, Allah berfirman, ya Adam, wahai Adam, ambihum bi asmaihim, kabarkanlah ceritakanlah kepada seluruh mereka nih. Hai Adam, ceritakan kepada seluruh malaikat bi asmaihim, tentang nama-nama ini apa nih. Ya, jadi Nabi Adam disuruh oleh Allah, diperintahkan untuk menyebutkan nama-nama yang ada di bumi. Falamma ambahum bi asmaihim, maka ketika Nabi Adam memberitahukan, menceritakan kepada malaikat bi asmaihim, tentang nama-nama benda itu, ya, posumia sayin bi ismihi wa zakara hikmatu lati khuliqalaha, ya, yaitu Nabi Adam menyebutkan satu persatu nama masing-masing berikut hikmah. Kenapa Allah ciptakan gunung, apa hikmahnya? Kenapa Allah ciptakan lautan, apa hikmahnya? Allah ciptakan hutan, apa hikmahnya? Terus diceritakan secara detail, secara terperinci, sebagaimana Allah telah memberikan ilmu kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya kan? Qala, Allah berfirman kepada malaikat,
Alam akul lakum, bukankah aku telah katakan kepada kalian hai malaikat, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, sesungguhnya aku Allah lebih mengetahui hal yang gaib di langit dan di bumi, di semesta, di 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Wa alamu ma tubduna wa ma kuntum takmumun, dan aku lebih mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha tahu. Jadi ayat ini menceritakan tentang proses, ya, proses kenapa Allah menciptakan khalifah yang namanya Adam. Ya, kemudian dialog antara malaikat, Adam dan Allah. Ya kan? Allah berfirman, "Hai Adam, ceritakan tuh apa nama-nama benda-benda di bumi. Lalu apa hikmahnya? Apa tujuannya Allah ciptakan gunung, kemudian bukit, lautan, sungai, tanah, batu, semuanya diceritakan." Jadi waktu itu belum ada gedung, ya, belum ada binatang-binatang, ada binatang yang halal, ada binatang yang haram, binatang buas. Ceritakan satu demi satu. Dan apa yang terjadi, Nabi Adam pun menceritakan secara terperinci, secara detail tentang apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan, semuanya. Termasuk Allah ceritakan nama-nama malaikat, nama-nama makhluk Allah yang lainnya, burung apa, semuanya diceritakan. Tuh kan, diceritakan. Inilah di antara keutamaan Nabi Adam atas malaikat dengan menyebutkan nama-nama apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Makanya Allah mengatakan, aku ini lebih tahu tentang yang gaib, tentang yang nyata di 7 lapis langit, di 7 lapis bumi, semuanya Allah Maha tahu. Bahkan aku Allah mengetahui yang nampak, yang terang-terangan atau yang tersembunyi. Allah tahu. Yang kalian sembunyikan, yang kalian perlihatkan, Allah Maha tahu. Itulah ya kenapa ini sejarah, ya, sejarah Nabi Adam alaihissalam dengan malaikat. Ya, itu. Ya, kemudian kita lihat dalam tafsir yang lainnya, ya. Jadi dijelaskan secara lebih lengkap di penjelasan dari tafsir Jalalain. Ibnu Abbas menjelaskan ketika a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun, yaitu selain pengetahuan Allah mengenai hal yang gaib dan langit, Allah juga mengetahui yang kalian omongkan, yang kalian sembunyikan, yang kalian perlihatkan, yang kalian sembunyikan, Allah tahu. Ya, Allah Maha tahu. Nah ini, ya. Kemudian ayat selanjutnya, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Nah ini ayat. Wazkur iz qulna dalam tafsir Jalalain. Wazkur, ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, sujudlah kalian seluruhnya kepada Nabi Adam. Yang dimaksud sujud di sini adalah sujud tahiyatun bil inhinain. Jadi dimaksud dengan sujud di sini bukan sujud seperti sholat, bukan. Sujud penghormatan dengan membungkukkan badan. Jadi membungkukkan, ya, membungkukkan badan seperti seperti ruku, tapi nggak sampai ruku, ya, begitu. Jadi penghormatan, ya, orang Jepang lah. Ini saya belum lama di pesantren Darul Rahman Kiai Haji Syukron Makmun di sini di Sawangan Elok. Ini kelebihan santri itu. Ini kalau ada guru atau ada orang tua atau ada yang guru gitu, ya,
itu dia langsung spontanitas, nggak perlu disuruh, langsung membukukan gitu. Walaupun kita jalan langsung bukukan gitu. Coba santai-santai itu, baru sampai langsung bukukan begitu. Masya Allah, bagus nih akhlaknya. Nah, jadi semuanya tuh santai itu. Jadi kita nih, jadi walaupun dia lagi sibuk, lagi ngobrol, lagi bercanda, lagi apa makan, berdiri langsung begini. Berdiri, nggak ada yang duduk, nggak ada yang nongkrong. Jadi kita jalan tuh bener-bener dimuliakan gitu, Masya Allah. Jadi kemarin PPL mahasiswa saya melihat, Masya Allah luar biasa. Kayak begitulah. Jadi penghormatan, bukan sujud-sujud ini jidat kepala ini ke tempat sujud, bukan. Sujud penghormatan ini dijelaskan dalam tafsir Jalalain. Jadi tahiyatun bil ihna. Jadi penghormatan dengan cara membungkukkan badan. Gitu. Ya, semuanya sujud, seluruh malaikat sujud. Ya. Apa maksudnya? Memuliakan ya kepada penghormatan kepada Nabi Adam. Karena Nabi Adam tuh pengetahuannya lebih detail, sampai sejelas-jelasnya menjelaskan nama-nama benda-benda yang ada di bumi ini. Lalu apa yang terjadi? Fasajadu, seluruh malaikat sujud, seluruhnya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Siapa iblis? Huwa abal jin. Iblis ini adalah nenek moyangnya bangsa jin. Bainal malaikah, yang di antara para malaikat. Aba, yang nggak mau, imtina, ya nggak mau anis sujud, tidak mau sujud. Kenapa? Wastakbara, takabbaru anhu, ya. Jadi ini karena sombong, Jadi aba wastakbar itu menolak sujud karena sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia adalah bagian orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah, kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seluruh malaikat sujud dengan penghormatan. Jadi iblis ini adalah bangsa jin. Ya, sama dengan Adam, ini bangsa manusia. Awalnya iblis ini taat kepada Allah luar biasa, ribuan tahun ibadah dan berada di surga. Ada di surga iblis ini. Ya kan? Karena apa? Ketaatan kepada Allah luar biasa. Jadi penghormatan, penghargaan, kemuliaan, memuliakan Nabi Adam alaihissalam itu. Ya. Jadi memuliakan, jadi menghormati, memberikan penghargaan gitu kan. Itu. Nah, ketika dalam sebuah hadis, ya, lau kuntu amiran basharan ayasjudu li basharin lamartul mar'ah antazuli zawjiha min izamil haqqi alaiha. Seandainya aku diperbolehkan manusia sujud kepada manusia, maka aku menyuruh istri untuk sujud kepada suaminya karena keagungan haknya suami kepada istrinya. Sampai begitu. Jadi sujud di sini artinya menghormati. Sujud itu hanya kepada Allah, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sholat. Aqimis sholat lidulu kisamsi, ya kan, dirikan sholat. Ya, jadi iblis ini nggak mau dia. Kenapa nggak mau? Ya, karena iblis ini merasa dia diciptakan dari benda yang lebih mulia dibandingkan yang diciptakan dari Nabi Adam. Kenapa? Karena iblis ini dari api, sedangkan Adam dari tanah. Ya, iblis dari api, sedangkan Nabi dari tanah. Jadi Allah usir dari surga bukan karena iblis itu hebat ibadahnya, karena satu, sombong. Makanya Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqalu habbatin min khardalin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Sombong, karena ingkar kepada Allah, maka Allah usir dari surga, dari rahmat Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Karena dia menolak menghormati Adam. Makanya Allah mengatakan wa kana minal kafirin. Iblis itu termasuk orang-orang yang kafir, orang yang apa? Yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya itu. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Adam, wa qulna, kami berfirman, ya Adam, wahai Adam, uskun anta, tinggallah kamu hai Adam, wa zaujukal jannata, dan istrimu Hawa, wa al jannah, di dalam surga, wa kula, makanlah Adam dan Hawa minha, di surga, dari makanan surga, rogodan, dengan enak, hai susi'tuma, sebagaimana kalian inginkan. Silakan seluruhnya makan tuh di surga, silakan dimakan. Ya, nah ini ya, jadi Allah ciptakan Nabi Adam dan Hawa. Nah, penciptaan Hawa ini karena Adam ini kesepian di dalam surga ini, tidak ada temannya, menikmati kenikmatan surga sendiri nggak enak, makanya dia ingin ada makhluk yang bersamanya di dalam surga, yaitu namanya Hawa, yang diciptakan ya dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Kalau Nabi Adam ini diciptakan dari tanah, kalau Hawa ini diciptakan dari tulang rusuk. Makanya tulang rusuk, makanya wanita itu perasaannya lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Karena tulang rusuk, kita luruskan bengkok, ya patah, kita biarin bengkok, itu tulang rusuk. Makanya harus sabar menghadapi perempuan, ya kan gitu. Kemudian kata Allah, wala taqruba hadhihi sajar, jangan kalian mendekati pohon ini. Apa pohon ini? Yang dijelaskan dalam tafsir namanya khuldi, pohon khuldi, ya, pohon khuldi. Fatakuna minaz zalimin, kalau kalian mendekatinya, maka kalian termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang zalim, ya, orang-orang yang zalim. Jadi di ayat ini Allah menjelaskan bagaimana Allah menyatakan kepada Adam yang ada di surga untuk menikmati kenikmatan surga. Kenikmatan surga. Iblis tadi kan udah dicela, diusir oleh Allah karena dia tidak mau menghormati Adam. Nah, akhirnya iblis ini ingin supaya ya Adam ini pun diusir dari surga. Jangan dia doang diusir. Dia juga pengen supaya Adam juga diusir di surga. Bagaimana caranya? Caranya adalah yang dilarang itu terus digoda oleh iblis agar apa? Agar Adam dan Hawa ini tidak lagi di surga. Jadi semua makanan di surga boleh, hanya satu. Yang satu itulah yang nggak boleh. Nah, yang satu inilah yang membuat Nabi Adam diusir dari surga, dikeluarkan dari surga, maksudnya ya, dikeluarkan dari surga. Azalahuma syaitan, lalu syaitan menggelincirkan keduanya, menggoda keduanya, anha, dari surga. Fa'akhrajahuma, lalu Allah keluarkan mereka berdua, mimma, dari segala kenikmatan, karena mereka berdua fihi, di dalam surga. Ya, di dalam surga. Jadi karena apa? Kenapa? Karena ketika Adam ini, awalnya Adam nggak mau, digoda oleh iblis, masih nggak mau, nggak. Ini larangan Allah, aku nggak mau. Kira-kira bahasa begitu. Maka iblis ini menggoda Hawa. Hawa ini akhirnya tergoda, bilang kepada suaminya, bang, kita ini ada pohon khuldi, artinya kekal. Kalau kita makan ini kekal selama-lamanya di surga. Yuk. Nah, lama-lama digoda lah Adam oleh Hawa, lama-lama mau. Nah, dalam sebuah Israiliyat itu ya,
makan buah khuldi, itu kaget ya, Adam akhirnya ditenggorokan, makanya ada ini nih, ini buah khuldi ini. Nah kalau wanita itu ada di dadanya, itu misalnya itu ada yang mengatakan begitu. Itu hanya benar atau tidaknya wallahu a'lam bishawab, itu cerita Israiliyat ya, cerita-cerita dari kabar-kabar saja. Jadi tafsir itu tidak ada menjelaskan begitu, nggak ada. Tafsir menjelaskan pokoknya Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga saja, begitu, setelah makan buah khuldi itu ya. Kemudian keduanya digelincirkan oleh setan, lalu Allah keluarkan dari surga. Jadi semuanya ya, kenikmatan surga Allah tidak dinikmati lagi oleh Adam dan Hawa ya. Kemudian waqulna, kami berfirman, ihbitu, turunlah kalian ke bumi. Jadi keduanya ini turun ke bumi, fa'dukum li ba'din, sebagian dari sebagian yang lain, adun, bermusuhan ya. Walakum, bagi kalian, fil ardi, di bumi ini, mustaqarrun, tinggal kalian, wa mataun ilahin, dan kenikmatan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Itu sampai ajal, sampai waktu ditentukan, tinggal rezeki sampai waktu yang ditentukan ya. Khairu yaumin ya. Nah, tola'at fi syamsu wa yaumal jum'ah fi huliqa adam wa fi udil jannah wa fi ukhrija minha. Hari yang terbaik itu adalah hari Jumat. Hari Jumat itu Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam dimasukkan ke surga, dan hari Jumat itulah Nabi Adam juga dikeluarkan dari surga. Nah itu hari Jumat tuh ya kan, hari Jumat. Jadi kemudian terakhir ayat 37, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Kemudian Nabi Adam menerima ketentuan Allah ya. Ketentuan apa ya? Ketentuan Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga menuju bumi ini, lalu diberikan mukjizat, ilham, kalimatin, beberapa kalimat diajarkan oleh Allah. Fataba alaihi, dengan kalimat itulah Nabi Adam bertobat kepada Allah. Ini nanti dalam Al-Quran ya, bacaannya apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kan nanti ada ya. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami zalim ya Allah. Kami zalim ya Allah. Dalam surah Al-A'raf ayat 23. Anfusana, diri kami sendiri ya Allah. Wa illam taghfir lana, jika engkau ya Allah tidak mengampuni kami, wa tarhamna, tidak memberikan sayang kepada kami, lanakuna minal khasirin, maka kami adalah termasuk orang-orang. Diceritakan, ini cerita juga ya. Memang Al-Quran, hadis tidak menjelaskan secara lengkap, tapi diceritakan dari mulut ke mulut. Nabi Adam ini dikeluarkan dari surga ke India ya, kemudian Hawa ke Jeddah, maka Jeddah namanya itu. Jeddah itu kan asal katanya jadun, nenek, kakek ya. Kemudian bertahun-tahun bertaubat kepada Allah selama 40 tahun, bertemu di Jabal Rahmah ya, bertemu Adam dan Hawa, diterima taubatnya selama 40 tahun. Satu dosa, taubatnya 40 tahun, Allah terima Adam. Kalau kita dosa banyak, taubatnya jarang. Astagfirullahalazim ya. Ya, innahu wa tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Akhirnya Allah menerima taubat Nabi Adam, terima. Akhirnya berjumpalah Hawa dengan Adam di Jabal Rahmah. Makanya orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji umroh itu pada nulis nama, mengotori tempat
Jabar Rohmah gitu ya. Ada yang sampai KTP, foto dibuang tuh di situ supaya dapat jodoh. Jadi dia foto ceweknya, calonnya ditaruh di situ supaya dapat jodoh katanya. Ada-ada aja. Itu mah ya makanya cerita-cerita itu kan tadi kan belum jelas ya, belum jelas riwayatnya. Nah, ya musik sih enggak, namanya khurafat. Khurafat itu yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah. Jangan melakukan itulah. Kalau minta jodoh ya kepada Allah, jangan melakukan itu. Itu ritual yang salah. Itulah ritual yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah minggu depan surah Al-Baqarah ayat 38. Wallahu a'lam bishawab.